きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 61. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Choji membuat Chihiro terkapar dan Choji bertanya apakah pukulannya terasa berat, namun tak ada jawaban. Dan Saitaro melihat seperti itu pun sampai heran dan berpikir dulu itu Choji tidak terasa sangat berbahaya ini. Choji pun lalu melirik Saitaro dong. Dengan Saitaro yang ketakutan sampai keringat dingin pun, lalu Saitaro mencoba akan menyerang Choji. Namun sebelum pukulan Saitaro sampai ke Choji, Choji pun langsung menghajar Saitaro dengan pukulannya yang sama seperti ke Chihiro itu. Dan itu pun juga membuat Saitaro tak bernafas, muntah darah dan terkapar juga. Musuh yang lain melihat itu pun sampai merinding dong dengan perkataannya, jadi ini pemimpin si Storen. Choji yang melihat Chihiro dan Saitaro sudah terkapar pun, Choji pun lalu kembali ke tingkah lucunya dengan perkataannya, kalian sudah tumbang, tapi kalian belum memberitahuku seberapa kuat pukulanku. Ya begini lagi. Baiklah, yang lebih penting musuh masih ada sangat banyak. Musuh mendengar itu pun sampai ketakutan. Dan anggota Sistoren pun jadi senang. Choji dan anggota Sistoren yang lainnya pun lalu kembali akan mengajar musuh itu. Dengan semangatnya Choji karena ingin mendengar pendapat mereka tentang pukulannya. Namun di sisi lain, Sakura dan Sugita pun masih terus berlari akan ke sekolah. Namun musuh terus berdatangan untuk menghentikan mereka. Ketika musuh berhasil menjangkau Sugita dengan menarik rambutnya, Sakura pun lalu kembali dan menerjang dan menahan musuh itu. Dengan perkataan Sakura untuk Sugita cepat pergi karena Sugita lambat sekali. Dan Sakura yang akan menghajar musuh itu dulu. Sugita mendengar itu pun, Sugita pun lalu teringat ucapan umemnya waktu itu. Dan juga Sugita membayangkan tekad Sakura dan semangat Sakura di pertarungan itu. Setelah itu, dengan perasaan Sugita yang campur aduk pun, lalu Sugita menarik mundur Sakura. Dan Sugita langsung menghajar musuh itu kembali. Lalu Sugita menyuruh Sakura untuk pergi saja. Dengan tatapan Sugita yang penuh makna, Sakura pun lalu berlari pergi saja. Dan Sugita yang akan menghadapi musuh itu sendiri. Dengan Sakura berlari, Sakura pun mengatakan dalam hatinya, pesuruh setia umemnya benar-benar menyuruhku. Aku bahkan tidak perlu menebak, itu jelas kalau dia sangat ingin menolong umemnya, tapi dia tetap bergantung padaku. Setelah beberapa saat kemudian, Sakura pun sudah tiba di gerbang sekolahan Bofurin. Namun Sakura dikagetkan dengan Kaji dan Susuri sudah terkapar, dan Tesuba sudah tak berdaya dan ditenteng oleh Endo. Endo melihat Sakura datang pun mengatakan, sial, kau sungguh datang. Belajarlah untuk tahu batasanmu. Dasar bodoh, Sakura. Tapi ini kembali memperlihatkan saat mereka bertiga melawan Endo. Dengan Susuri mengarahkan pukulannya ke Endo, Endo pun dengan mudah menghindar, menahan tangannya dan memegang kepala Suri. Lalu dihantamkan ke lutut Endo saja. Itu pun membuat Susuri sampai berdarah-darah. Kanji pun dari belakang lalu menyerang Endo. Namun dengan kecepatannya Endo pun menghindar dan menjatuhkan Kanji dengan mudah. Bahkan Kanji sampai heran. Padahal dulunya Endo juga sering mengacau di jalan Kaisai. Namun sekarang Endo jauh lebih kuat daripada dulu.
Tetsuba pun lalu berteriak untuk mereka berdua bangun. Dengan Tetsuba juga mengarahkan tendangannya ke Endo. Namun Endo pun menghindar dengan mudah. Dengan Tetsuba terus menyerang Endo, Tetsuba pun mengatakan ke Susuri dan Kanji, "Bukankah kita sudah dapat kabar kalau bocah itu sudah ada di jalan pasar? Misugi juga di sana. Aku yakin dia sudah bilang padanya kalau Takeshi dan Endo kesini. Dia pasti akan kesini sebentar lagi. Aku yakin kita harus memberikannya tongkat estafet. Dan itu terakhir kali sebelum Sakura datang." Setelah Sakura datang, Tetsuba pun masih ditenteng oleh Endo. Tetsuba pun lalu mengingat saat Tetsuba pertama kali bertemu Sakura. Dengan perkataan dalam hati Tetsuba, "Saat pertama kali aku mendengar kalau ada anak baru yang datang dari luar kota, sejujurnya aku tidak terlalu menyukaimu. Aku berpikir kalau orang luar tidak boleh bertarung untuk kota kami. Aku menilaimu bahkan sebelum melihatmu. Dan jika itu terjadi padaku, aku pasti akan sangat marah. Tapi semakin aku mendengarmu, semakin banyak waktu yang kuhabiskan denganmu. Semakin aku memikirkan kalau anak ini jauh lebih luar biasa yang kukira. Terima kasih telah datang ke kota kami." Dengan Tetsuba tersenyum ke Sakura, mengatakan lagi, "Sakura, seragam itu terlihat sangat bagus." Dan tiba-tiba kepala Tetsuba pun langsung diinjak oleh Endo saja. Sakura melihat itu pun sampai tercengang dan terbayang saat Nira terkapar kemarin. Dengan perasaan Sakura yang campur aduk, lalu teringat support dari teman-temannya yang mengandalkan Sakura. Dengan rasa kemarahan Sakura melihat itu, untuk melepaskan rasa kemarahan itu, Sakura pun lalu berteriak sekencang-kencangnya. Endo melihat itu pun lalu mengatakan, "Sekarang apa? Pertama, kau berteriak hingga nafas habis. Lalu sekarang kau berdiri di sana seperti kayu. Tapi aku merasakan hal yang sama." Dan tiba-tiba dengan kecepatannya, Sakura pun menghilang dari tempatnya. Dan lutut Sakura pun sudah sampai di muka Endo, hingga muka Endo pun berdarah-darah. Dari situ Sakura pun lalu mengatakan ke Endo, "Ayo kita lakukan ini." Dah lanjut di episode 62 ya Bre. Oke, terima kasih.